Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan peserta award yang saya cintai, izinkan kami untuk memutarkan video pendek dengan durasi 2 menit 25 detik dan pementasan tari Ndolalak dari Kabupaten Purworejo. Gimana Pak? Dilanjut dengan presentasi 5 menit. Terima kasih Pak. Menjala ikan, si ikan cucut. Mari kita lihat video berikut. Tahun 2003 Desa Tunjungan merupakan desa tertinggal. Karena faktor lokasi, budaya, dan juga agama, Tunjungan masih di bawah garis kemiskinan. Hobi jadi hoki. Berawal dari hobi budidaya tanaman hias, kegiatan ini menjadi media pendekatan dan pengkondisian masyarakat. Budidaya tanaman hias membutuhkan modal kecil, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, serta dapat dilakukan di waktu senggang. Pada awalnya, sedikit yang bergabung. Namun, pada tahun 2010 difasilitasi Pemdes menjadi pelatihan. Bagaimana pertanian hias itu bisa baik? Tentunya kita butuh yang namanya kompos. Dengan ketekunan pembinaan melalui majelis taklim, pembudidaya terus bertambah baik kualitas maupun kuantitas. Pada tahun 2020, Tunjungan ditetapkan sebagai desa wisata, sehingga dalam waktu singkat efeknya pun melesat. Ekonomi kreatif tumbuh, wirausahawan Tunjungan kini berpenghasilan jutaan. Perjuangan 20 tahun tak kenal lelah, kini berbuah manis. Ekonomi Tunjungan melesat. Dulu penerima zakat, kini wajib zakat. Awalnya lekat maksiat, kini ibadah pun giat. Dulu selalu sambat, kini bersyukur atas nikmat. Masjid dulu bak sekarat, kini jamaah salat pun rapat. Tidak hanya dakwah dengan lisan, tapi juga dakwah dengan bilhal. Lisanul hal afsahu bil lisanil maqal. Bagaimana dakwah dengan kerja-kerja yang konkret itu akan lebih mengena pada sasaran. Saya Hajah Yulia Suki SH Bupati Purworejo. Saya turut memberikan dukungan sepenuhnya. Selamat berjuang untuk pemberdayaan ekonomi umat. Selendang bukan sembarang selendang. Selendang dibawa si burung jalak. Kami datang mengajak untuk berdendang dengan tari Ndolalak. Solo Aso Tumbuh Tambah adalah suatu penyuluhan dengan metode bilhal
yaitu yang mengutamakan kreativitas dan memperbanyak lapangan kerja. Penyuluh dengan media tanaman hias menjadikan tanaman sebagai penumbuh dari ekonomi dan religi. Maka latar belakang dari yaitu Desa Tunjungan tahun 2003 termasuk dari 57 desa kecamatan di Kecamatan Ngombol adalah termasuk desa yang miskin ekstrim. Karena apa? Karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Banyak perjudian, banyak perilaku-perilaku negatif di masyarakat. Tidak adanya guru ngaji, Pak. Tidak adanya kiai. 57 desa itu tidak ada kiai. Kami adalah pendatang yang kedua dari 57 desa. Apalagi majelis taklim. Tidak ada sama sekali, Pak. Yang ada adalah majelis taklim perjudian. Di mana ada kumpul pasti ada perjudian. Itulah Kecamatan Ngombol, termasuk Desa Tunjungan adalah desa miskin ekstrim. Miskin ekonomi dan juga miskin agama. Maka inspirasi dari program ini adalah firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasibnya suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Dan juga program dari Kementerian Agama yang utama adalah pemberdayaan ekonomi umat. Maka solusi dari program ini adalah yang pertama, secepatnya kami menumbuhkan ekonomi di desa yang ekstrim dengan cara yaitu menanam tanaman hias. Kenapa tanaman hias? Karena tanaman hias adalah modal minim, hasil bisa 500 sampai 1000% penghasilan dari modal. Yang kedua adalah kami langsung membentuk majelis taklim sebagai sarana untuk membuat masyarakat itu tahu masalah agama, mendalami ke masalah agama dengan cara adalah membentuk suatu majelis taklim. Maka tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam program ini, yaitu mulai awal tahun 2003, kami masuk ke Desa Tunjungan atas permintaan pemerintahan Desa Tunjungan, yaitu kami dari daerah lain, kami disuruh masuk untuk mendampingi warga, kami langsung action, terjun ke masyarakat, memberi contoh, mengajak kepada masyarakat untuk menanam tanaman hias, dan juga sekaligus kami membentuk majelis taklim. Tahun 2010, karena keberhasilan kami mendampingi warga, akhirnya dari pemerintahan desa memberi kucuran dana untuk melatih warga Desa Tunjungan. Dan juga akhirnya tahun 2022 atas bantuan dari Basnas Provinsi, kami diberi tugas untuk mendampingi zakat produktif. Alhamdulillah, Desa Tunjungan menjadi lebih makmur lagi. Yang tadinya mustahik zakat, akhirnya menjadi muzaki zakat. Maka tahun 2022, Desa Tunjungan dengan keberhasilan kami program pemberdayaan umat melalui tanaman hias, dinobatkan menjadi desa wisata oleh Bupati Purworejo, sekaligus mendapat 3 penghargaan di tahun 2022. Maka waktu habis. Hasilnya adalah kemakmuran. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya memahami bahwa di desa Bapak adalah masyarakatnya memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang sangat rendah. Itu. Sedangkan Bapak di sini menggerakkan ekonomi untuk meningkatkan pemahaman agama.
apa korelasinya peningkatan ekonomi dengan peningkatan pemahaman keagamaan. Padahal kalau kita pemahaman agama kurang, pengamalan agama kurang, itu bukan meningkatkan ekonominya, tetapi bagaimana kita mengajarkan kepada mereka supaya mereka dapat memahami agama dan kemudian mengamalkannya, begitu kan? Artinya Majelis Taklim ditingkatkan perannya dalam bidang agama, guru-gurunya ditingkatkan kualitasnya, pengajarnya ditingkatkan kualitas sehingga mereka bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kemudian bisa meningkatkan pengamalan ajaran agama. Tetapi justru Bapak di sini melakukan peningkatan ya, pemberdayaan ekonomi umat di masyarakat dan menurut yang Bapak sampaikan itu meningkat juga pemahaman agama. Saya belum begitu paham antara korelasi antara meningkatnya pemahaman agama dan pengembangan ekonomi atau pemberdayaan ekonomi umat. Apa korelasinya gitu Pak? Ya, makasih Pak. Begini Pak, jadi ketika kami program dari Solo Asuh, itu kan kami langsung ke masyarakat langsung Pak. Begitu kami membina masyarakat, pemuda, kami rekrut menjadi ikut menanam taman hias, itu otomatis orang-orang itu harus masuk ke majelis taklim Pak. Maka kami punya majelis taklim, yang majelis taklim itu setiap bulan dapat penghasilan dari kebersamaan. Itu berawal dari bantuan Basnas 10 juta dalam waktu 2 bulan, itu menjadi 100 juta Pak. Sampai sekarang tiap bulan kami bisa membagi hasil dari kita jual bersama-sama itu Pak. Nah jadi ketika mau ikut tanaman hias, otomatis dia wajib ikut majelis taklim. Jadi setiap malam Rabu kami adakan kumpulan untuk majelis taklim gitu Pak. Ya. Ya, menarik ya, banyak hal yang menarik. Mungkin bagi sebagian di antara kita juga merasa bahwa memang kerja penyuluh yang betul adalah yang real ya, nyata di lapangan. Dan bahkan Gaung tadi dakwah dengan hal itu afsah min lisanil maqal ya, lebih utama daripada dakwah dengan kata-kata gitu. Tapi di sini saya ingin melihat juga ada beberapa sebutan banyak sekali ya nama-nama orang yang terlibat dalam kegiatan tanaman hias. Yeah. Dengan jumlah saya lihat 31 orang ya. Berarti itu adalah mereka yang tergabung ke dalam majelis taklim. Iya. Hanya satu majelis taklim. Jadi hanya 31 orang itu. Begini Pak, jadi majelis taklim yang ada di Tunjungan itu sekarang sudah ada 4. Ada 4, ya tapi yang khusus majelis taklim masalah tanaman hias itu 1. Oh, jadi tapi Bapak megang juga ke 4. Semua yang megang saya semua. Oke. Iya. Oke, saya kira itu aja lah. Terima kasih. Iya. Ya. Makasih, Pak. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga program kami ini bisa memberi inspirasi kepada penyuluh dan kiai, bahwa seorang kiai, seorang penyuluh bukan sekedar bisa cerita keagamaan, tapi bisa membuat motivasi ekonomi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dimohon untuk mengambil nomor